Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IMTV dimanapun Anda berada. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali lagi bersama kami di program spesial Ramadan, yakni Mahasiswa Berdakwah IAIN Madura, yang dapat Sobat saksikan setiap hari Senin sampai Kamis, jam 14 waktu Indonesia Barat. Baiklah, bersama kami Ansatul Jannah yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Namun untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar Sobat IMTV di rumah tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Untuk itu acara pada siang hari ini yakni dimulai dengan pembukaan, dan acara yang kedua merupakan acara inti yakni Mahasiswa Berdakwah IAIN Madura, dan acara yang terakhir penutup. Untuk lebih mengefisiensi waktu, marilah kita melangkah pada acara yang pertama yakni pembukaan, yang dalam hal ini akan dibuka dengan pembacaan sholawat oleh mahasiswa Ikatan Qori dan Dai yang akan dilantunkan oleh Saudari Siti Maisaroh dan Mutia Nurita. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi bil Qur'ani sa'amdi ajlu khabathal ardi wa nafli huwa fardi wa minal ayati sana faidi saw'ahidu ya maula fi'lan la qawla nasru kitabi awla wa sayablu bidunya qawla nuktu walalan natakhalla ammiladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bur nuktu walalan natakhalla ammiladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil bur hinal Qur'anu tajalla sultanu li nafsi tawalla hinal Qur'anu tajalla sultanu li nafsi tawalla wanzaharjun bil Qur'ani sa'amdi ajlu khabathal ardi wa nafli huwa fardi wa minal ayati sana faidi saw'ahidu ya maula fi'lan la qawla nas
كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan salawat tadi yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita beralih pada acara yang kedua, di mana acara ini sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat IMTV, yakni mahasiswa berdakwah IAIN Madura. Mahasiswa berdakwah IAIN Madura kali ini akan ditampilkan oleh mahasiswa perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Saudara M. Al-Ridi Rahman, yang akan berdakwah dengan tema Industri Halal di bulan Ramadan. Kepada Saudara M. Al-Ridi Rahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Madura, Bapak Saiful Hadi MPD, dan yang terhormat Direktur Utama IMTV IAIN Madura yang telah menyelenggarakan mahasiswa berdakwah Institut Agama Islam Negeri Madura, dan yang saya banggakan Sobat IMTV dimanapun kalian berada. Hamdan syukron lillah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmah serta maunahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka walaupun lewat kanal YouTube IMTV IAIN Madura. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya dinul Islam, rahmat agama Islam, rahmat bagi semesta alam. Sobat IMTV IAIN Madura, ada sebuah kutipan hadis yang hal itu dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innas sidqah birru wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya apa? Sesungguhnya perilaku benar atau jujur itu baik, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan jalan ke surga. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu menunjukkan kebenaran, maka kita akan mendapatkan imbalan, yaitu masuk surga menurut kutipan hadis tersebut. Namun yang perlu diketahui oleh sobat IMTV adalah sebenarnya berperilaku benar itu seperti apa? Apa yang termasuk dalam kategori berperilaku benar? Berperilaku benar yaitu adalah sebuah tindakan, sebuah respon kita terhadap sesuatu yang mana tindakan tersebut tidak menyalahi aturan, norma, dan agama. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tersebut sudah sesuai dengan aturan, maka bisa dikatakan perilaku kita itu merupakan perilaku yang benar. Dan kebenaran yang sesuai dengan hadis tersebut yaitu imbalannya surga. Ada banyak perilaku benar yang dapat kita contohkan, namun salah satu contoh perilaku benar yaitu adalah perilaku benar dalam mengkonsumsi sesuatu. Sobat IMTV YN Madura yang dirahmati Allah, pada bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah, maka kita harus benar-benar mengetahui apa sebenarnya hakikat daripada bulan puasa itu. Hakikat daripada bulan puasa ialah menahan diri dari perbuatan dan ucapan yang diharamkan. Apa perbuatan dan ucapan yang diharamkan? Sangat banyak sekali yang dapat kita contohkan. Akan tetapi fokus pembahasan kita pada siang hari ini adalah perilaku benar kita dalam mengkonsumsi sesuatu, dan kita harus dianjurkan kehati-hatiannya karena bulan ini merupakan bulan penuh berkah. Kenapa kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu? Karena pertama, kita sedang melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Yang kedua, kita juga sedang menjaga lisan kita. Yang ketiga, kita menahan nafsu. Dan yang keempat, kita menahan lapar dan haus. Jadi, sobat IMTV IAIN Madura, agar kita puasanya benar-benar sempurna, ibadah kita pada bulan puasa ini benar-benar perfect katakanlah, maka kita harus juga menjaga konsumsi kita. Apakah konsumsi yang kita makan ketika buka puasa dan sahur itu dibolehkan oleh agama atau negara? Jadi kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi itu. Konsumsi yang diperbolehkan itu seperti apa? Pertanyaannya. Jadi boleh ataupun konsumsi yang dihalalkan oleh syariat adalah ketika konsumsi tersebut sesuai dengan aturan agama. Artinya tidak menyalahi agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Apa salah satu contohnya? Yaitu kita mengkonsumsi sesuatu yang sudah memiliki label halal. Dalam negara kita mengenal yang namanya produk halal. Produk halal itu apa? Produk halal yang sudah ada undang-undang jaminan produk halal. Jadi sobat IMTV ketika ingin melakukan buka puasa ataupun sahur, maka pastikan produk yang kita konsumsi merupakan produk yang halal. Agar apa? Agar kita menjalankan ibadah puasa secara sempurna. Maka dari itu, hal apa yang harus kita perhatikan ketika ingin mengkonsumsi sesuatu itu halal atau tidaknya? Pertama, pastikan bahwasanya produk itu sudah mengandung label halal. Di mana? Kita cari bagian produk itu yang mengandung label halal. Karena kenapa? Karena ketika suatu produk itu sudah ada label halal, maka kita sudah melakukan dua hal. Yang pertama, kita mengikuti aturan negara. Yang kedua, kita mengikuti aturan agama. Sobat IMTV yang dirahmati Allah, cara kita untuk mengetahui sesuatu produk halal atau tidaknya ketika produk itu tidak ada label halalnya, maka apa yang harus kita lakukan?
hal yang harus kita lakukan adalah 3 hal. Yang pertama mencari tahu, yang kedua menanyakan, yang ketiga menafsirkan. Bagaimana cara kita mencari tahu sebuah produk itu merupakan produk yang halal ketika tidak ada label halalnya? Maka kita bisa mencari tahu tersebut dengan cara melihat di media sosial tata cara produksi produk tersebut. Atau kita bisa menanyakan kepada teman-teman kita bagaimana produksi tersebut ataupun tahap-tahap untuk menjadikan produksi tersebut agar bisa dikonsumsi. Itu yang pertama, mencari tahu. Yang kedua, kita menanyakan. Ketika semisal kita mengetahui bahwasanya ada produk yang tidak ada kemasan, maka otomatis itu sudah tidak ada label halalnya. Apa yang harus kita tanyakan kepada orang yang memproduksi produk tersebut? Katakanlah di desa kita ada orang yang memproduksi keripik singkong dan ternyata keripik singkong itu belum memiliki label halal. Maka sebagai umat muslim yang baik, kita boleh menanyakan kepada tukang produksi keripik singkong bagaimana cara produksinya, bahan bakunya seperti apa, apakah ini sesuai dengan aturan agama Islam, apakah ini bisa dikatakan halal. Ketika tukang produksi itu mengatakan bahwasanya produk ini sudah sesuai dengan agama dan produk ini bisa dikatakan halal karena tidak melanggar agama, maka kita sebagai umat muslim boleh mengkonsumsi produk itu walaupun tidak ada label halalnya. Yang ketiga, yang terakhir, kita itu menafsirkan sesuatu, menafsirkan produk. Menafsirkan produk itu merupakan sesuatu hal yang mudah. Karena menafsirkan itu merupakan tindakan yang sangat mudah dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam menafsirkan sesuatu kita harus memiliki landasan, kita harus memiliki hukum yang kita ketahui tentang kebenarannya. Seperti contoh, kita membeli daging yang sudah siap dikonsumsi waktu buka puasa. Akan tetapi ketika kita telusuri ternyata daging tersebut belum memiliki label halal. Maka apa yang harus kita lakukan ketika hal tersebut sudah benar-benar mepet katakanlah? Maka pertama kita boleh mencari tahu dulu daging ini yang sudah siap kita santap apakah daging yang halal, apakah haram. Maka kita harus cari tahu yang di dalamnya itu apakah komponen-komponennya, komposisi di daging itu. Pertama, ternyata kita ketahui komponen ataupun komposisi di dalam daging itu ternyata ada susu. Secara agama, susu itu diharamkan atau dihalalkan. Maka kita harus tahu itu. Yang kedua, ternyata ketika kita mencari tahu komposisi di dalam daging tersebut ada kurma. Secara agama, apakah kurma dibolehkan? Secara aturan, apakah kurma boleh dimakan oleh umat muslim? Ketika kita mengetahui hal tersebut, susu dan kurma, ternyata secara agama itu dibolehkan atau halal untuk dimakan. Tapi satu yang harus kita ketahui, ternyata daging yang kita makan itu merupakan daging babi. Gimana ketika kita mengetahui bahan pokoknya merupakan daging babi tapi dicampur dengan susu dan kurma, apakah itu halal atau haram? Jawabannya adalah haram. Karena kenapa? Karena meskipun susu dan kurma halal tapi dicampur dengan babi yang notabene babi merupakan konsumsi yang diharamkan. Jadi kita bisa menafsirkan produk-produk yang sekiranya tidak ada label halal tersebut dengan cara mencari tahu dulu, menanyakan ataupun menafsirkan yang memang kita sudah tahu secara aturan, kita sudah tahu secara hukum, kita sudah mengetahui hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Sobat IMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, label halal merupakan suatu aturan yang harus kita ikuti karena memang sudah ada undang-undang yang di dalamnya diatur oleh jaminan produk halal, di mana negara kita Indonesia yang merupakan mayoritas masyarakat muslim harusnya menaati peraturan tersebut. Karena kenapa? Sebagai umat muslim yang baik, kita harus senantiasa mengikuti aturan negara. Terus yang kedua, kita mengikuti aturan agama.
Bagaimana caranya agar kita tidak berbenturan dalam melakukan ataupun menindaklanjuti terhadap sesuatu, utamanya dalam mengkonsumsi sesuatu di bulan yang penuh berkah ini. Sebagai yang terakhir, Sobat INTV YIN Madura, perlu diketahui ada sebuah surah dalam Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya, sudah jelas bagi kita semua, bagi umat muslim khususnya, bahwa mengkonsumsi makanan halal itu sudah diatur dalam agama, sudah diatur juga dalam hadis. Yang terakhir sudah diatur oleh negara kita, negara Indonesia. Jadi sebagai masyarakat yang taat terhadap negaranya, yang taat terhadap agamanya, maka kita perlu untuk mengikuti aturan-aturan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara M. Aldidi Rahman yang telah menyampaikan dakwahnya yang sangat luar biasa. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh Sobat IMTV dimanapun Anda berada, untuk tetap like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dukung jagoan Anda, jagoan Sobat sekalian, agar bisa menjadi juara favorit di mahasiswa berdakwah IAIN Madura. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara, yakni penutup, di mana akan ditutup oleh pembacaan salawat dan akan disampaikan oleh Mas Ahmad Subhan. Untuk itu, saya Ansutul Jannah dan kru yang bertugas mohon pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Ahmad Subhan, kami persilakan. مع السلامة في
أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا يا بدرات من حاز كل كمالي مدى يعبر عن علاك مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي مدى يعبر عن علاك مقالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.